Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Satya. Di video kali ini gue bakal melanjutkan untuk part 1 kemarin yang membahas mengenai World Bank Program Budget Analysis menggunakan Google Colab. Dan nantinya bakal gue lanjut dengan data storytelling di PowerPoint atau kalian bisa menggunakan software terserah kalian yang lainnya. Nah, di sini untuk tahap selanjutnya gue bakal melakukan understanding data di mana gue bakal masuk ke dalam datanya itu, ya ibaratnya seperti itulah. Jadi kita bisa eh, melihat nih apa yang kita miliki dari data yang kita punya gitu. Isinya apa, nanti kalian bisa tahu. Nah, di sini gue bakal menggunakan variabel sebelumnya. Jadi kita pakai WBP understanding, di mana yang gue bakal cek pertama kali itu ada Word Program Group-nya. Jadi Word Program Group-nya ini gue mau cek ada apa saja sih Word Program Group yang ada di World Bank gitu. World Bank Group gitu kan. Nah, di sini gue munculin si nilai uniknya. Jadi kita menggunakan pada WBP underscore understanding Word Program Group unique gitu. Nah, di sini muncullah si Word Program Group dari mulai institusional sampai dengan funded by external funds gitu. Nah, di sini gue sebenarnya agak sedikit bingung awalnya karena di sini tuh ada namanya Word Program Group yang funded by external funds and all funds gitu kan. Nah, ketika gue coba untuk masuk ke dalam si funded by external funds ini, di situ gue baru menemukan, oh ternyata si funded by external funds, all funds ini, kalau menurut analisa yang gue lakukan, jadi kalau misalkan di sini gue ada salah ataupun apa, kalian bisa komen aja, kalian bisa komentar aja, itu terserah. Tapi ini yang analisis yang gue lakukan. Jadi kalau misalkan memang ada kesalahan, gue mohon maaf untuk sebelumnya, di mana si funded by external funds yang gue lakukan analisis ini, gue menemukan nilai negatif gitu di bank budget dan all funds-nya. Jadi gue bisa bilang ini bukan work program group-nya gitu. Itu menurut analisa yang gue lakukan gitu. Tapi kalau nanti kalian menemukan analisa yang lebih baik dari gue, silahkan. Itu nggak apa-apa karena ini adalah hasil latihan yang gue lakukan pada saat itu. Nah, selanjutnya gue coba cek untuk funded by external funds ini kenapa ada di work program group gitu kan. Sedangkan dia juga punya kolom sendiri. Dia ada juga kolom namanya all funds gitu kan, semua pembayaran ya, semua pembayaran. Jadi mungkin semua pembayaran yang ada gitu kan. Nah, jadi dia tuh ada semua pembayaran yang ada, tapi kan nggak ada biaya eksternalnya. Nah, di situ gue melihat apakah si funded by external funds ini apakah dia biaya eksternalnya atau gimana. Tapi di situ juga ada all funds-nya. Itu gue bingung. Kemudian masuklah gue ke ngambil si work program group yang namanya itu funded by external funds gitu kan. Nah, itu di situ gue menggunakan kode di mana yang seperti tadi gue copy dulu dari dataset WBP pertama, kemudian gue lakukan WBP understanding 2, jadi WBP understanding 2, WBP understanding 2, jadi ada kurung bukanya dulu untuk menentukan apa yang mau kita ambil gitu. Jadi dari si variabel, dataset, terus apa yang mau kita ambil dari si datasetnya itu gitu. WBP underscore 2 yang kedua itu buat nentuin apa yang mau kita ambil gitu ya. Istilahnya kayak gitu. Nah, gue mau ambil nih WBP underscore 2 kurung buka lagi work program group yang memiliki nilai unik yaitu funded by external funds. Strip all funds gitu ya. Kemudian gue sort values-nya dari yang terkecil. Jadi fiscal year-nya, jadi gua short value fiscal year karena short values itu biasanya dilakukan ketika si tipe datanya adalah string atau nominal ya atau angka lah ibaratnya gitu. Nah itu gue short values-nya ascending-nya true gitu. Jadi gue ambil dari value terkecil. Di mana fiscal year terkecil itu ada di tahun 2015. Nah ketika gue lakukan ini, gue menemukan nih si datanya itu, ya ini kita bisa run dulu ya. Gue menemukan datanya itu di bagian bank budget sama Alphonse itu sama-sama negatif. Ya, jadi kalau yang lainnya itu dia positif, nah kalau dia ini udah negatif. Di sini gue uh, muncul lah, ibaratnya seperti uh, muncul kayak kecurigaan juga bisa dibilang ya, bisa dibilang seperti itu. Cuman gue seperti apa ya, seperti muncul, oh ternyata mungkin ini adalah funded by external funds, all funds ini tuh merupakan kayak biayanya gitu yang udah dikurangin gitu loh. Nah, di situ gue muncul seperti itu jadi kayak seharusnya funded by external funds, all funds ini tuh bukanlah work program group dari si World Bank ini atau misalkan nggak bukan bukan project yang gue punya tapi ini tuh supaya menandakan aja bahwa
bank budgetnya atau pembiayaan eksternal dan biaya internalnya itu udah dikurangin gitu. Jadi di situ gue memiliki analisa seperti itu. Jadi nantinya di hasil akhirnya juga untuk work program group funded by external funds ini nggak gue gunakan gitu. Ya, lanjut aja dulu. Kita ke selanjutnya di sini ada WBP strip R notes sama dengan wbp.copy. R note ini adalah remove notes. Jadi gue bakal buang notes-nya gitu. Gue drop seperti tadi ya. Kita copy lagi dari WBP yang atas gitu. Jadi kita ulang lagi kopinya. WBP R notes karena variabel baru di sini. Kemudian WBP R notes dot drop column notes. Jadi kita udah nggak punya lah column notes di situ. Nah, kita panggil head-nya. Kita ambil 5 data teratas seperti yang tadi. Dan selanjutnya di sini gua mau ngambil. Jadi kan tadi kita di awal di bagian data import itu kan kita gue sempat ngebahas mengenai values yang kosong ya. Nah, di situ gua mau ambil nih value-value dia mana aja yang kosong gitu. Jadi gue bakal tahu unit apa, work program apa, dan work program groupnya apa. Fiscal year-nya di tahun berapa gitu. Jadi di sini gua ngecek, gue bikin variabel baru di mana WBP isna. Jadi kita mau lihat nih data kosongnya. Kemudian kita ambil dari WBP rnotes.copy. Kemudian kita masukkan WBP isna kurung buka WBP isna kurung buka ya seperti apa ya kurung awal ya bukan kurung awal ya kurung buka kurung tutup gitu ya dot any kurung buka axis sama dengan satu kurung tutup. Oke, nah itu kita kasih semacam kurung siku kemudian kita run gitu ya. Ini kita run, kalian bisa run secara cepat pakai shift enter aja. Shift enter. Gitu. Oh iya, ininya belum. Guys. Nah, ini kita run. Oke, nanti dia bakal muncul seperti ini, di mana kita bakal lihat, oh ternyata work program group client engagement dengan work program country engagement dan unitnya Afrika di tahun 2021 itu memiliki bank budget dan advance-nya itu sama dengan none. Jadi kosong, nggak ada datanya gitu. Oke, untuk selanjutnya, gue bakal melakukan sedikit ibaratnya seperti melihat saja ya, melihat kayak uh, datanya itu kalau misalkan kita count itu ada berapa, kemudian nilai min-nya itu berapa, nilai standar deviasinya itu berapa, kemudian nilai min dan max-nya berapa, dan nilai dari 25%-nya berapa, 50%, 75%-nya itu berapa. Nah, ini sebenarnya nilai-nilai ini tuh yang bisa ngecek si outlier. Jadi nanti ada Q1, Q2, Q3 itu ada 25%, 50%, dan 75% gitu. Nanti itu kalian bisa pelajarin lagi di ya kalian bisa cek di Google atau dimanapun itu. Mungkin nanti gue bakal bikinin video juga tentang describe ini ya. Jadi gimana caranya kita melihat nilai Q1, nilai Q2, Q3, min, max, dan misalkan nanti ada outlier itu nanti dibuang atau enggak gitu. Tapi kalau untuk ini gue nggak bakal buang dulu outliernya karena gue bakal melihat aja kita tuh biayanya kira-kira mau dikuranginnya berapa gitu. Dari si biaya yang gue udah tentukan kondisinya di awal tadi gue maunya 50% per 50% atau 50-50 untuk biaya internal dan biaya eksternal gitu. Jadi untuk selanjutnya di sini gua mau melihat ya. Jadi gue bikin suatu grup di mana grupnya ini gue bakal agregasi dengan sum. Sum itu adalah penjumlahannya. Jadi gue bakal tambahkan semua bank budgetnya dan advance-nya yang ada di work program group gitu ya. Di setiap work program group. Nah, di sini gue dapat si work program group itu ya untuk Institute Governance Administrative Service ya itu dia bank budgetnya ada di 11 juta ya 11 juta ini kan pakai dolar ya US dollar millions ya 11 juta kemudian di Alphonse itu ada 14 juta ya gitu. Nah nanti lainnya kalian bisa lihat juga. Nah di sini kodenya itu kita bisa menggunakan WBP BB. Nah ini BB itu adalah bank budget ibaratnya gitu gue bikin variabel aja kemudian kita masukin dari si dataset WBP AirNotes. Nah, jadi AirNotes itu yang atas ini yang ini nih yang ini nih. Nah ini kan kita udah ada nih yang AirNotes ini nih bukan yang ini ya bukan yang ini tapi yang ini karena kalau yang ini kan gue cuma mau ngecek doang si nilai nannya itu ada di mana aja gitu kan gue pakai yang ini gitu kemudian kita masukkan ya apa yang mau kita grup by gitu jadi kita mau grup by-nya itu berdasarkan si uh, bank budgetnya sama advance yang udah di sum gitu, untuk di setiap program grupnya gitu jadi nanti gue bakal
bank budget ya, kemudian koma advance, terus kurung siku lagi dot sum, jadi sum itu untuk menjumlahkan si bank budget sama advance gitu kan. Terus kita titik, kita urutin short values-nya by bank budgetnya gitu. Jadi nanti ascending-nya false gitu. Jadi kita bakal melihat dari data yang paling besar untuk nilainya. Nanti ada work program yang pertama institutional governance, ada client engagement, program practice management, centrally managed account, kemudian ada operational grant making facilities, dan ada funded by external funds atau all funds gitu. Nah ini di sini gue bikin semacam ya visualisasi untuk melihat ya kira-kira bank budget advance work program groupnya itu seperti apa gitu ya untuk distribusi si biayanya gitu untuk eksternal dan semua pembiayaan gitu ya. Jadi kalian bisa melakukan ini juga atau kalian nggak mau melakukan ini juga nggak apa-apa. Tapi nanti untuk mungkin kalau kodenya gue bakal share juga aja ke kalian. Jadi di sini visualisasi akan seperti ini gitu. Kemudian untuk selanjutnya di sini gue bakal melihat ya untuk work programnya. Jadi seperti tadi, tapi di sini gue bakal agregasi untuk biaya internalnya aja di setiap work programnya gitu. Nah, di sini ada wbprnotes.copy. Ya, jadi gue ambil dari dataset yang tadi, kemudian kita lakukanlah group by. Gitu. Jadi gue bakal ngegroup si work program. Jadi ada content engagement dan lain-lainnya itu di unique programnya. Nanti di situ gue ngurutin tuh si bank budgetnya dari yang tertinggi sampai yang terkecil gitu. Jadi yang pertama itu ada di country engagement untuk biaya internalnya tertinggi ya. Gitu. Terus selanjutnya juga gue sama seperti tadi, tapi untuk kali ini gue nge-sort untuk yang advance, jadi gue nge-sum untuk advance-nya, biaya internal eksternal, jumlah dari eksternal dan internal gitu. Itu gue jumlah, kemudian gue sort juga. Nah ini nanti yang biaya tertingginya itu untuk advance itu masih di counter engagement, karena tadi mungkin biaya internal tinggi, biaya eksternal tinggi, jadilah si work program counter engagement ini yang pertama. Gitu. Nah di sini gue bikin visualisasi. Nah ini kalau visualisasi ini kalian bisa ikutin aja juga, nggak apa-apa. Nah, di sini gue cuma mau melihat nih, kira-kira work programs by bank budget. Jadi, kira-kira work program berdasarkan bank budget tertinggi itu ada di mana? Nah, ini visualisasi seperti ini. Jadi, ada di country engagement gitu. Oke, untuk selanjutnya, di sini gue bakal melakukan ibaratnya seperti pengisian data yang kosong ya. Tuh kan. Jadi, gue bakal ngisi data-data apa yang tadi yang kosong, tapi untuk bagian si bank budget sama Alphonse aja. Untuk notes itu gua nggak gue isi tapi gua hapus aja karena itu nggak gua gunakan untuk analisis ini. Mungkin untuk video part 2-nya sampai sini dulu. Nanti kalian bisa lanjut ke part 3-nya yang bakal gue upload juga. Dan terima kasih teman-teman semuanya yang udah menonton video ini. Jangan lupa kalian kalau mau support gue, kalian bisa langsung aja subscribe channel YouTube gue ini. Kemudian kalian bisa like dan kalian bisa juga share ke teman-teman kalian semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.